Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, yaitu catatan kimiaku. Pada video kali ini saya akan mencoba mengenalkan tentang apa sih itu larutan. Nah, buat kamu-kamu yang bisa kerja di laboratorium atau yang mengambil jurusan kimia, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah larutan. Langsung aja ya, kita kupas lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan larutan. Larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih. Penyusun larutan dibagi menjadi dua, yaitu zat larut atau solut yang jumlahnya sedikit dan zat pelarut atau solvent yang jumlahnya banyak. Contohnya larutan asam sulfat pekat 98%, di mana dalam larutan tersebut terdapat pelarut asam sulfat 98% dan sisanya adalah solut air sebanyak 2%. Contoh yang lain adalah alkohol 17%, di mana dalam alkohol 17% mengandung zat larutnya atau solut alkohol sebanyak 17% dan solvent air sebanyak 83%. Berdasarkan jenisnya, secara teoritis larutan dibagi menjadi 9, yaitu larutan padat, contohnya emas 22 karat, larutan padat cair, contohnya CuSO4 5H2O, larutan padat gas, contohnya hidrogen dalam paradium, larutan cair padat, contohnya air gula, larutan cair-cair, contohnya alkohol 15%, larutan cair gas, contohnya air soda, larutan cair gas padat, contohnya debu di udara, larutan gas cair, contohnya adalah titik air di udara, dan larutan gas-gas, contohnya adalah udara. Berdasarkan sifatnya, larutan dibagi menjadi dua. Berdasarkan sifat hantaran listrik, larutan dibedakan menjadi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang bersifat menghantarkan arus listrik, contohnya larutan NaCl. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang bersifat tidak menghantarkan arus listrik, contohnya larutan gula. Sifat selanjutnya didasarkan pada jenis zat larut, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, larutan yang mempunyai sifat tergantung pada jenis dan jumlah partikel zat larut, contohnya kekentalan, rasa, warna, dan lain-lain. Berikutnya adalah larutan yang mempunyai sifat tidak tergantung pada jenis zat larut, tetapi hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat larut. Sifat larutan ini disebut sifat koligatif, yang termasuk sifat koligatif diantaranya penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Demikian penjelasan tentang larutan dari saya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time.